Wonolo ta ilo toli angalo ea ujioli lo musibah. Dan itu udah pasti. Kenapa begitu Ustaz? Karena di balik musibah itu Allah melimpahi mereka dengan berbagai macam kenikmatan. Dan anugerah kenikmatan itu tidak diberikan kecuali hanya diberikan pada orang yang kena musibah. Sehingga itu kalau ada orang yang disayang Allah, coba timbangkan musibah sama dia. Saya mau kasih ini dia. Begitu kira-kira. Apa saja musibah itu bisa jadi rasa takut, bisa jadi rasa lapar, bisa jadi kematian, bisa jadi kemiskinan, bisa jadi musim paceklik, boleh jadi itu bencana alam, bisa jadi sakit, menderita, melarat dan susah, bisa jadi itu adalah penderitaan, kesengsaraan, menghadapi berbagai macam kesulitan. Semua itu kalau namanya ujian, jika itu orang beriman yang diuji, itu Allah sayang. Idza ahabballahu abdahu ibtalahu. Jika Allah mencintai hambanya, maka diujinya hamba itu dengan musibah. Buktinya, ini buktinya, ada dua orang manusia yang paling Allah sayang. Nomor satu Nabi Ibrahim, gelarnya Khalilullah, kekasih Allah. Tilandahu ya. Jadi kalau Allah itu punya tunangan, maka tunangan Allah itu Nabi Ibrahim. Karena dia disebut Khalili, kekasihku. Yang kedua Nabi Muhammad, gelarnya Habibullah, kekasih Allah, kasih sayang Allah. Tak ilot tohilalo ea, ilot toli ango ea. Tapi coba baca-baca sejarah mereka. Nabi Ibrahim masih kecil dibuang ke goa. Begitu begitu besar dibakar hidup-hidup. Begitu sudah nikah, lama tak punya anak. Begitu dapat anak, anaknya disuruh potong, disuruh sembelih. Ini penderitaan Nabi Ibrahim. Begitu juga nabi-nabi yang lain yang berulul azmi. Sehingga itu kalau kita merasa, ya Allah, ini musibah tidak mengenakan, Allah sayang itu. Apalagi kalau yang meninggal dunia itu dikasih sakit dulu sebelum mati. Jadi kalau ada orang Islam sebelum meninggal dia mengalami sakit, ditimpa penyakit, itu Allah sayang itu. Kenapa? Dengan sakitnya Allah akan menghapus dosanya. Sehingga itu yang di status FB, sakitmu penggugur dosamu, itu bukan FB, itu hadis itu. Idza apa namanya? Huma yaumin wa lailatin kafaratu sanatin. Sakitmu sehari menghapuskan dosamu setahun. Jadi satu hari sakit, setahun dosa diampunkan Allah. Almarhum ini tidak tahu berapa lama sakitnya, sekian lama hari-hari itu, sekian dikonversi ke tahun. Jadi puluhan tahun dosanya diampunkan Allah. Makanya kalau ada orang Islam sakit lama sekali, baru meninggal dunia, insya Allah dia meninggal dalam keadaan sudah tidak berdosa. Berikutnya, orang yang ditimpa musibah itu Allah janji akan diberikan Allah 3 keutamaan. Pertama, ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Mereka akan diberkahi dengan keberkahan yang sempurna. Apa artinya keberkahan sempurna? Menurut tafsir ulama, keberkahan itu berupa pengampunan dosa. Jadi keluarga semua yang terlibat dengan musibah ini diampunkan Allah dosa dengan keberkahan. Yang kedua, warahmah. Allah akan beri mereka rahmah. Abdurrahmah, kasih sayang, dilepaskan Allah dari adab dan siksa, baik siksa kubur, siksa padang mahsyar maupun siksa neraka. Jadi orang yang dapat rahmat itu dia akan terlepas dari seluruh siksaan Allah. Dan yang ketiga, ulaika humul muhtadun, mereka diberikan hidayah. Petunwa petuhata. Apa itu hidayah? Dilepaskan Allah dari ketersesatan akidah. Insya Allah sampai mati dia tidak syirik, sampai mati dia tidak murtad, insya Allah dia sampai mati tidak akan munafik. Kenapa? Karena Allah membimbing dengan hidayahnya. Jadi 3 keutamaan ini Bapak dan Ibu. Sehingga itu pesan saya pada keluarga, banyak-banyak Allah mengucap istrinya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini mudah diucap,
tapi maknanya besar sekali. Seringkali kita merasa kehilangan karena kita merasa punya. Ini contoh. HP itu milik saya. Kalau orang ambil saya sedih. Kenapa saya sedih? Karena itu milik saya. Jika itu milik Pak Muhtar, saya tidak sedih karena Pak Muhtar yang punya. Seringkali kita merasa nikmat itu milik kita. Maka ketika Allah mengambilnya, kita sedih. Kenapa? Karena merasa itu milik saya. Makanya Allah tegaskan, Inna lillahi, semuanya milik Allah. Semuanya kembali kepada Allah. Jadi kalau ada yang diambil oleh Allah, katakan saja, yang mengambil pemiliknya. Saya sekedar tempat penitipan. Hak pakai ada sama saya, tapi hak milik ada pada Allah. Sehingga tidak terlalu sedih, tidak terlalu duka. Ini pertama. Yang berikutnya jemaah sekalian, pada saat ada keluarga kita meninggal, maka malaikat itu ditanya oleh Allah. Malaikat, apa yang anak dengar yang orang ucapkan saat musibah mereka menimpa mereka? Saat musibah menimpa mereka itu apa yang kau dengar dari ucapan mereka? Lalu malaikat lapor, di antara keluarga yang menyintainya ada yang mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Maka laporan malaikat ini langsung ditanggapi dan direspon oleh Allah. Gimana respon Allah? Ridwan, malaikat penjaga surga. Jadi surga itu dijaga pintunya oleh malaikat, namanya Ridwan. Langsung dipanggil malaikat Ridwan. Ridwan, siapkan satu rumah di surga, beri nama Baitul Hamdi. Itu khusus aku berikan pada orang yang mengucapkan hamdalah saat ia menimpa musibah. Jadi kalau ada orang yang menimpa musibah lalu berucap alhamdulillahirobbilalamin, itu satu kapling di surga. Bukan cuma itu, Ridwan nanti kalau dia masuk surga, panggil namanya lebih dulu dari orang lain. Awwalu ma yud'a ilal jannah alhamdulillah lillah alladzina yahmaduna bisyarra'i wad darra'i. Orang yang lebih dulu diundang masuk surga di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan alhamdulillah di waktu nikmat dan musibah. Luar biasa Bapak Ibu. Karena itu pesan saya sekali lagi, andaikan musibah yang sama terjadi pada diri kita, jangan lupa ucapan dua kalimat tadi. Alhamdulillahirabbil alamin, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi saya pesankan, alhamdulillah jangan dikeraskan, dalam hati saja. Kenapa Ustaz? Karena nanti akan ditafsirkan negatif oleh orang lain. Wala bhella patamola dupotio. Alhamdulillah, innalillah. Kalau kita berucap begitu, orang yang dapat dengar itu curiga. Ada orang mati di samping dompet rumah, orang ucap alhamdulillah, tanpa happy dia liam, pasti negatif. Makanya jangan diucap ya, cukup dalam hati. Ustaz, dalam hati itu Allah tahu. Ibu bapak, ada ayat yang sering kita baca di Al-Muluk, kan Tabarak, Waqiah, Ar-Rahman, Yasin, 4 surat itu, salah satunya di Al-Muluk, Tabarak. Bunyinya begini, wa asirru qaulahum awidharu innahu alimun bidzatis sudur. Mereka rahasiakan ucapan mereka, atau mereka jelaskan atau keraskan ucapannya, Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatinya. Jadi open penguati umum ya lo dia penguati umum, lohumomu ya lo penguati umum, otawalo ya to dalam doalumu. Sehingga itu tidak perlu teriak, cukup dalam hati saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru yang diperdengarkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ini buat keluarga semuanya dan kita sekalian. Selanjutnya saya pindah ke mati. Saya mohon maaf ini sedikit menyinggung mati ini supaya kita punya perhatian sedikit tentang sesuatu yang pasti.
Berapa banyak orang-orang yang dulunya bersama kita sekarang sudah tidak ada. Istrinya sudah jadi janda, suaminya sudah jadi duda, anaknya sudah jadi yatim, putra-putrinya sudah jadi piatu. Berapa banyak yang dulunya bersama kita satu persatu sekarang sudah tidak ada. Terus sudah lihat lagi. Nah, ini peringatan bahwa akan datang satu saat giliran kita. Karena itu pesan Pak Ustadz, sebelum tiba giliran itu, persiapkan diri menghadapinya. Kalau orang nikah, belum pasti dapat anak. Orang pacaran, belum pasti nikah. Orang kuliah, belum pasti jadi sarjana. Sudah sarjana pun belum pasti dapat pekerjaan jadi PNS. Tapi kalau orang sudah hidup, pasti dia akan mati. Makanya yang duduk ini saya lihat satu persatu, muka-muka dan wajah-wajah Bapak Ibu ada tanda-tanda kematian. Ada. Udah lihat tentara. Ada yang saya lihat tinggal menghitung minggu. Ada. Salah-salah sama tunjuk kembali. Ada yang masih menghitung bulan. Ada tahun, ada belasan tahun, dan puluhan tahun. Ini semuanya Bapak dan Ibu, lama, cepat, dekat, jauh, tidak jadi masalah. Masalahnya adalah sudah siapkah kita menghadapi kematian itu penting. Mau mati besok, mau lusa, mau tahun depan, mau puluhan tahun, mau ratusan tahun, nggak masalah. Masalahnya adalah apa yang kita lakukan mempersiapkan diri menghadapi kematian. Ini penting. Karena itu pada kesempatan ini biar cuma sekilas singkat, saya mau sampaikan sebagai pembuka jalan. Nanti Ibu Bapak lagi nih pelebar ya, hanya lebih diperdalam. Saya cuma buka jalan, rintis saja. Yang pertama Bapak dan Ibu, kasih kuat akidah, kasih kuat iman. Kenapa Ustaz? Sebab Allah menyatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali saat kamu mati dalam keadaan beriman. Hati-hati Bapak dan Ibu. Iman itu, mohon maaf ini ya, iman itu ukuran selamat dan tidaknya kita saat mati. Kalau kita mati dalam iman dijamin selamat. Nabi pernah bilang sama Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar itu orang Iran. Dia kawal terus Nabi, siang dan malam kemanapun pergi, selalu bersama Nabi. Suatu saat Nabi dengan beliau, Abi Dzar, tiba di satu tempat, lalu kelihatan muka Nabi pucat. Seperti ada sesuatu yang beliau sedang alami. Maka dia diam memperhatikan Nabi. Beberapa saat kemudian Nabi kembali seperti sedia kala, seperti biasa lagi. Maka dia tanya, ya Rasul, ada apa tadi itu ya? Kata Nabi, tadi ada malaikat Jibril datang memberitahu sesuatu sama aku. Kata Abi Dzar, beritahu sama saya apa sesuatu itu. Lalu Nabi berkata, Jibril bilang, siapa saja umatmu Muhammad yang mengucapkan la ilaha illallah, asalkan sampai ia mati, dia tidak tinggalkan kalimat itu, dia pasti masuk surga. Itu kata Jibril. Nabi yang bilang begitu sama Abi Dzar tanya, ya Rasul, bagaimana kalau orang itu mempertahankan la ilaha illallah tapi dia masih minum minuman keras? Apa jawaban Nabi? Walaupun dia pemabuk, tetap dia masuk surga. Bagaimana kalau orangnya berzina, meskipun dia seorang pelacur, dia tetap masuk surga, asalkan keimanannya dia tidak lepas. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan lain kecuali hanya Allah. Jadi Bapak dan Ibu potohe tahu itu, la ilaha illallah jangan dilepas. Abu Thalib itu 42 tahun bersama Nabi, satu rumah dengan Nabi. Anak Nabi dikawinkan dengan anaknya. Dia dipelihara oleh Abu Thalib dari umur 8 tahun. Tapi saat Abu Thalib mau mati, Nabi yang bisik di telinga, paman, bawa ucap ya, bawa ucap,
Berucap apa? La ilaha illallah. Pamannya bilang apa? Dari dulu kalimat itu paling aku benci. Aku tidak suka itu. Sampai meninggal tidak bisa mengucap la ilaha illallah. Pamannya ini membela Nabi jiwa dan raga. Ada orang membunuh Nabi, langkahi mayatku, baru kalian bisa sentuh ponakanku. Tapi sampai mati tidak pernah ucap la ilaha illallah. Jangankan sholat, puasa, zakat, haji dan umrah, baru ucap la ilaha illallah saja tidak. Tapi meskipun begitu, Nabi bisik, nanti saya bela di hari kiamat paman. Saya jadi saksi paman bahwa ucap kalimat itu. Tidak nak, tidak. Dari dulu kalimat itu paling aku benci. Akhirnya apa? Nabi menangis karena sampai mati tidak bisa mengucap. Dia berdoa, ya Allah, pamanku membela aku dengan jiwa raganya. Apa kata Allah? Pamanmu engkau paling sayang, tapi kamu tidak bisa berikan hidayah kepadanya. Hanya aku yang bisa berikan hidayah kepada siapa yang aku kehendaki. Surat Al-Qasas ayat 56. Karena itu jamaah sekalian, kalau kita bisa mengucap la ilaha illallah, itu tandanya kita dapat hidayah. Sekarang saya mau tanya, orang Padebu Olo ini bisa ucap la ilaha illallah? Bisa? Bisa ya? Kita bisa mengucap padahal kita bukan ponakan Nabi. Walaupun walal Nabi ya. Tidak ada kan? Kita kan bukan sepupu Nabi, bukan cucu Nabi, turunan Nabi, bukan. Tapi kita bisa membaca la ilaha illallah. Itu karena apa? Allah sayang kita dengan memberinya hidayah. Makanya Bapak Ibu, pertahankan hidayah itu sampai mati. Jangan lepas itu la ilaha illallah. Jangan ganti dengan kalimat lain. Ada orang semua mati, ya. Begitu dia semua mati, keluarganya datang. Mengucap la ilaha illallah. Dia tidak berucap la ilaha illallah. Mau dempet tangan, dia buka begini. Haleluya. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Haleluya. Berterus-terus begitu. Itu karena apa? Karena dia murtad, tinggalkan Islam dan tidak balik lagi. Sehingga itu dia mati dalam keadaan kebiasaan. Yang kedua Bapak dan Ibu, jangan lupa orang banyak membaca istighfar. Emang istighfar itu artinya apa Ustaz? Memohon ampun kepada Allah. Lapasnya apa? Astaghfirullahaladzim. 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 Aku mohon ampun atas dosaku ya Allah. Aku mohon ampun atas dosaku ya Allah. Aku mohon ampun atas dosaku ya Allah, Tuhan yang maha besar. Itu permohonan ampun kepada Allah. Bunyinya astaghfirullahaladzim. Ucapan itu dinamakan istighfar. Kenapa itu yang diucap Ustaz? Karena kita rampai dosa ini, kalau tidak diistighfar, maka dia akan terus bersama kita. Tapi begitu istighfar kita ucap, maka Allah menghapuskan dosa itu sebagaimana kain putih ini baju, karena selalu saya pakai akhirnya daki, tapi saya tidak takut pakai daya, lupakan yang lain. Nah, begitu dipakai daya bersih lagi. Dosa juga begitu. Orang bikin dosa, mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, kemaluan. Tapi ketika kita beristighfar, astagfirullahaladzim, maka dosa itu berguguran. Kata Nabi, bagaikan daun-daun kering lepas dari tangkainya. Maka Bapak dan Ibu, jangan pernah berhenti beristighfar. Jadi kalau ada orang semua mati, susaki keras, 2 kalimat ini jangan dilepas ya. Tuntun dia baca la ilaha illallah, selingi dengan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Kalau boleh panjang, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang ketiga, supaya orang sosial begitu mati datang, orang ada persiapan, perbanyaklah amal ibadah. Pokoknya ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, umroh,
infak, bahadiah, bawakaf, sedekah, itu semua lakukan. Jangan pilih-pilih. Kita cuma bom sambayang, so nyandak membacakan basadaka. Kita cuma sumbang ngaji, nyandak mau bahas zikir, tidak membahas salawat. Tidak boleh. Terus semuanya lakukan. Kenapa begitu, Ustaz? Karena kita tidak tahu di amal yang mana tersimpan rahmat Allah yang besar. Jadi tersimpul di amal yang mana terampai rahmat itu. Bisa jadi, ini contoh, seorang pelacur di zaman Bani Israel cuma memberi minum anjing di sepatunya. Pamalahu fau, dia penuhi dengan air sepatu, dan lewat sepatu itu dia kasih minum anjing yang kehausan. Kata Nabi, dosa dia selama melacur, berzina, diampuni Allah semua. Dan karena dia memberi minum anjing itu, Allah memberi rahmat sama dia yang menciptakan anjing, dan di akhirat dia masuk surga. Bayangkan pelacur masuk surga gara-gara kasih minum air di sepatunya. Sebaliknya, kata Nabi, seorang wanita namanya udah ditulis di pintu neraka gara-gara baikat seekor kucing sampai mati nyadak dia makan. Kucing itu mati gara-gara dia kurung. Perbuatannya menyiksa kucing sampai mati menyebabkan wanita itu masuk neraka. Jadi perbuatan kecil tapi bisa mengundang rahmat Allah. Perbuatan kecil tapi mengundang murka Allah. Makanya saya pesan sama kita, tidak boleh pilih-pilih amal. Lakukan dari sholat, puasa, zakat, haji, umroh, ngaji, zikir, infak, sedekah, wakaf, hadiah, hibah, semua lakukan. Dan kita berharap dari amal ibadah kita bukan pahala yang kita dapat. Apa Ustaz? Rahmat Allah. Rahmat Allah. Sekali lagi, orang masuk surga bukan karena pahala, orang masuk neraka bukan karena dosa. Buat apa Ustaz? Orang masuk neraka karena tidak dapat rahmat. Orang masuk surga karena memperoleh rahmat. Jadi itu rahmat itu penting sekali. Sama pentingnya dengan Pak Rahmat Gobel. Ya. Jemaah sekalian dirahmati Allah. Yang keempat, jangan lupa berakhlak mulia. Popie hale. Ilungalang popie hale Ustaz. Karena Nabi bilang begini. Di akhirat nanti semua amal manusia akan ditimbang. Timbangan itu akan dipasang antara dosa dan pahala. Mana yang berat? Kalau setelah ditimbang, fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Jika berat timbangan pahalanya, dia masuk kepada kehidupan yang menyenangkan, surga. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Jika ringan kebaikannya, neraka hawiyah tempat tinggalnya. Nah, kata Nabi, ada satu amalan yang tidak ada yang melampaui beratnya di timbangan. Sahabat tanya, amal apa itu ya Rasul? Kata Rasulullah, akhlakul karimah. Akhlakul karimah atau budi luhur yang mulia itu timbangannya berat sekali, pahalanya tidak tersaingi. Karena itu pesan saya kepada anak-anakku, adik-adik, kasih bagus akhlakmu sama orang tua nak. Jangan bentak-bentak orang tua, jangan menyakiti orang tua, jangan mengkhianati orang tua, apalagi melotot mata sama orang tua, ucap keras-keras sama orang tua. Biar torang ini bagaimanapun torang pe sujud, torang pe ruku, torang pe ibadah, torang pe amal, kalau orang tua tidak redho nggak bakal masuk surga. Kenapa Ustaz? Karena kata Nabi, surgamu di bawah telapak kaki bundamu. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Bersyukurlah mereka yang masih punya orang tua, masih terbuka pintu surga. Saya pesan Bapak dan Ibu, kalau malam hari ini kita kembali ke rumah, upayakan setiap waktu, setiap saat pegang tangannya, cium, karena tangan itu kalau ditengadahkan ke langit, semua pintu langit yang 7 lapis itu terbuka. Malaikat disuruh dengar dia punya pinta,
Malaikat diperintah segera berikan apa yang dia ucap. Asalkan dia minta untuk anaknya, cash, bayar, jangan ditunda. Sehingga itu ibu-ibu saya pesankan juga, tolong itu tangan jangan terlalu rame, terlalu sibuk dengan TikTok, FB, WA. Jangan terlalu sibuk buka-buka YouTube. Cobalah selalu senantiasa dibuka, ditengadahkan, panggil ya Rabb, ya Allah, ya Tuhan, beri ini sama anak saya, insya Allah diberikan. Cuma kadang kita malas mendoakan anak-anak, padahal doa orang tua itu doa yang paling mustajab. Yang terakhir Bapak dan Ibu, pada malam hari ini kita mendoakan almarhum, dan beliau ini sekitar 40-an tahun yang bersama kita. Pasti dalam komunikasi, dalam bersosialisasi, dalam berinteraksi ada kehilafan-kehilafan, kesalahan-kesalahan yang sengaja atau tidak, langsung atau tidak, kecil, besar, sedikit, banyak, pasti ada. Nah, momentum malam ini yang paling tepat, mumpung kita diundang oleh keluarga mendoakan, sekalian kita ikhlaskan hati kita melupakan kesalahan beliau. Bukan saja melupakan, menghapus dari perasaan. Itu namanya maaf. Maaf itu dua, melupakan sekaligus menghapus. Tidak ada yang diingat dan tidak ada yang tersisa. Kalau kita bisa melakukan itu, imbalannya apa Ustaz? Pertama, orang yang kita maafkan itu terbebas dari hukuman. Dan yang kedua, kita yang memaafkan, dosa kita kepada Allah diampunkan oleh Allah. Jadi dua apa timbal balik. Orang yang kita maafkan terbebas dan kita juga dibebaskan dari dosa, dari siksa. Maka alangkah indahnya kita suka memaafkan itu. Ada satu ungkapan Rasulullah ketika beliau ditanya oleh sahabat, ya Rasul, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang ahli ibadah, 5 waktu tak terlepas, tengah malam dia bangun tahajud, pada siang harinya dia puasa sunat. Cuma sayang orang di dekat rumahnya tidak betah dengan kehadirannya. Orangnya itu banyak menyakiti dengan mengumpat atau menggunjing, bakar lota, memfitnah, bata jasus, cari-cari kesalahan orang, dicerita-cerita orang. Bagaimana menurutmu orang ini? Apa kata Rasulullah? Orang itu namanya sudah tercatat di pintu neraka. Kata sahabat, bagaimana dengan sholatnya? Bagaimana dengan puasanya? Nabi balik tanya. Pertanyaan Nabi dengan, Atadruna manil muflis? Apakah kalian sahabatku sudah tahu siapakah orang yang bangkrut itu? Anu bahasa Mailo Hulun Talo, Tamailo Pudu, Maila Uto, Malabang Gurupu. Sahabat ditanya langsung jawab, kami tahu ya Rasul. Siapa? Al-muflisu bina malla dirhamalahu wala mata'. Orang bangkrut itu sama kami yang tidak lagi punya uang sama sekali dan sudah tidak punya apa-apa yang bernilai uang. Madidudul maharat tali hampela bo didingga malepohulo botulo malita malepotali udah ngata mapil mayar biloli. Bayangkan kalau sudah seperti itu, bangkrut. Kata Nabi, bukan itu yang kumaksud, bukan itu, bukan yang bangkrut macam itu. Kalau begitu ya Rasul, yang mana yang dimaksud? Bapak bilang bangkrut itu. Apa jawaban beliau? Innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah alladzi ya'ti yaumal qiyamah. Orang yang datang pada hari kiamat bisolatin, membawa pahala solat, wasiyamin, pahala puasa, wazakatin, pahala zakat, wasodakatin, dan pahala sedekah. Tapi sayang,
DP orang waktu masih hidup bukan cuma amal yang ibadah yang dia kerjakan, tapi dia juga daraba hada, pukul orang, akala malahada, memakan harta orang, safaka damahada, meneteskan darah orang alias membunuh orang, wasatamahada, basumpah-sumpah dan memaki-maki orang. Apa kata Rasulullah? Semua kejahatannya akan dia bayar dengan pahala ibadahnya. Jadi sholat pembayar sumpah serapah, zakat pembayar apa yang dia curi, puasanya pembayar hinaannya, apalagi hajinya diambil Allah, pembayar pembunuhannya. Lalu kata Nabi, fa'in paniyat hasanatu, jika sekiranya pahala seluruh ibadahnya sudah habis, tapi yang mau dibayar masih banyak, tunggakan dan utang-utangnya masih banyak karena dia banyak jahati orang, maka kata Nabi, dosa orang-orang yang dia sakiti akan ditanggungkan ke pundaknya, baru itu dia dilempar ke neraka. Jadi orang ahli ibadah bisa masuk neraka kalau dia tidak meminta maaf dan tidak memaafkan orang. Malam ini insya Allah kita maafkan seluruh kesalahan almarhum. Bapak Ibu ikhlas? Bapak Ibu ikhlas maafkan? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mengampunkan seluruh dosanya. Dan insya Allah kita juga sudah diampuni Allah karena kita sudah maafkan kesalahan orang. Terakhir, orang mau bacakan surat Al-Fatihah malam ini ya. Dan pahalanya, padilah Al-Fatihah ini adalah ummul kitab, induknya Al-Quran. Padilahnya itu meringankan azab kubur, meringankan azab sakaratul maut, meringankan orang-orang yang dibebani dengan beban kehidupan. Al-Fatihah itu padilahnya banyak sekali. Malam ini kita mohon pada Allah, semoga fadilah dan pahala Al-Fatihah dihadiahkan oleh Allah untuk almarhum saudara kita Tika Kariston. Mali mau mengaji mulal Al-Fatihah itu mamal ya. So cukup untuk keluarga ini 10 menit lagi jam 9. Saya pandu doanya ala hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim min ummil kitab suratul Fatihah, hadiyatan wasilah wa rahmatan nadhilah barakatan samilah wa sadaqatan mutaqabbal khususan ila ruhi almarhum man jitamana nabi sababihi. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min farin niran. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madalahu wa abdil hudaran khairan min darihi wa alan khairan min ahli. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ighfir lana wa lahu wa jalil jannata mathwahu. Allahumma in kana lahu muhsinan fadhil bi izani wa in kana lahu musian fatajawaz anhu. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dawam bi subhanakallahumma tayyatun bi salam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wallahumma wafiq ila qomit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.